Bapak Ibu, teman-teman, eh, pada saat ini saya ingin menyampaikan lagi renungan sebutir debu, yaitu mengenai nabi palsu. Sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran yang sangat menyeramkan, yang menyesatkan ya, seperti misalnya ajaran-ajaran yang menekankan pada rasio, pada logika manusia. Padahal manusia itu sudah jatuh dalam dosa, yaitu sejak zaman Adam dan Hawa. Nah, manusia itu jatuh dalam dosa karena manusia itu percaya kepada hasutan ular yang membuat suatu logika sehingga manusia tidak lagi beriman kepada Tuhan, sehingga manusia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita akan coba merenungkan apakah ajaran Kristen progresif yang sekarang ini sedang viral dan ramai dibicarakan itu ajaran sesat atau Kristen yang benar, ya. Karena kita harus hati-hati dan waspada dan berjaga-jaga. Kalau kita sampai salah, maka kita akan ikut pada ajaran yang salah dan bisa masuk neraka. Nah, ini yang saya mau mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk kita sama-sama mempelajarinya. Nah, untuk itu saya akan membacakan dari 2 Petrus pasal 2 Petrus pasal 2 ayat 1 ya, mengenai nabi-nabi dan guru-guru palsu. Bunyinya seperti ini, saya bacakan ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Di tengah-tengah umat Allah, ini perhatikan. Ya, Kristen progresif dia menamakan dirinya Kristen. Ya, berarti dia di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Nah, dia kan mengajar dan yang TikToker di TikTok itu atau di medsos itu yang mengaku pendeta. Dia bilang dia adalah pendeta. Ya, atau guru-guru palsu. Di 2 Petrus 2 ayat 1 sudah jelas. Akan ada di tengah-tengah umat Allah guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Ingat, bisa membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, yaitu mereka akan menyangkal Tuhan Yesus. Ya. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, ini Bapak Ibu, serem sekali kalau kita salah mengikuti guru-guru palsu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rajin-rajin baca firman, mempelajari firman, merenungkannya, sehingga kita mengerti benar ini ajarannya benar dari Tuhan atau bukan. Ya, lantas ayat 2-nya, 2 Petrus 2 ayat 2 ditulis begini. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Nah, dalam Kristen progresif, ajarannya adalah menghujat jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu apa? Yaitu ajaran Tuhan Yesus. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mengikut aku, dia bisa masuk surga. Hanya satu-satunya jalan menuju ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Ya. Nah, jalan kebenaran ini dihujat dalam ajaran Kristen progresif karena dia mengatakan tidak perlu ke gereja. Alkitab itu salah, firman Tuhan itu ngaco, tidak konsisten karena ada asas bilang di Alkitab
harus satu suami, satu istri, harus asasnya monogami. Tapi ternyata di dalam ayat-ayat di Alkitab banyak poligami. Misalnya Raja Daud istrinya berapa, Raja Sulaiman, ya macam-macam. Ada contoh-contoh itu. Mereka tidak mengerti atau sengaja pura-pura tidak mengerti mengajarkan hal itu supaya terjadi pertentangan. Kalau dipikirkan secara logika, benar. Kalau gitu Alkitab tidak konsisten, ya. Padahal Tuhan menceritakan itu memperlihatkan bahwa monogami tetap harus, poligami tetap dosa. Kita lihat Salomo, Daud yang melakukan poligami, hidupnya susah. Ya. Abraham melakukan poligami, hidupnya susah. Sampai sekarang kita lihat Israel itu turunan Abraham, turunan Ishak yang adalah anak perjanjian Tuhan kepada Abraham. Dan akibat tidak taat kepada firman Abraham, mengawini Hagar yang punya anak Ismail. Bapak Ibu perhatikan, sampai saat ini terjadi terus perang saudara antara Israel dengan anak-anak Ismail, yaitu Arab, Irak, Iran, ya. Semua itu adalah turunan-turunan Ismail, ya. Jadi terus terjadi perang saudara. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih pendeta yang ngaku-ngaku pendeta juga, ya. Nah, di dalam kekristenan progresif, dia tetap percaya kepada Tritunggal katanya. Tapi kenyataannya dia bilang tidak ada neraka dan dia bilang Yesus itu maha baik, maha pengasih dan maha penyayang. Tapi diputar perhatikan Bapak Ibu. Maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Karena itu tidak mungkin orang baik tidak masuk surga. Tidak mungkin orang baik tidak masuk surga. Padahal setiap orang baik, jahat, semua sama di mata Tuhan sejak dia jatuh dalam dosa. Sejak ada dosa turunan dari dari Adam dan Hawa. Semua sudah masuk dalam dosa, semua sudah jatuh dalam dosa. Karena itulah perlu penebusan dari Tuhan Yesus. Ya, karena manusia pertama jatuh dalam dosa. Sehingga Tuhan mesti mengirimkan Tuhan Yesus yang adalah firman menjadi daging. Ya. Itu kita lihat dalam Yohanes 1 pasal 1 terus sampai ayat 5, ya. Dia menjadi daging. Lantas dia itu harus mati. Tapi Yesus itu Tuhan. Kita lihat lagi bahwa Yesus itu Tuhan. Meskipun dia menjelma jadi daging, tapi Yesus itu 100% manusia sempurna, 100% Tuhan di dalam tubuh Yesus. Nah, ini yang perlu, ya. Jadi dalam Kristen progresif itu ditekankan pada ajaran Tuhan Yesus sendiri, yaitu yang diatur dalam Yohanes 15 ayat 17, ya. Siapa mengikut Tuhan harus saling mengasihi. Nah, saling mengasihi ini dipelesetin. Sehingga orang bersalah, orang berdosa, misalnya diakui juga kesetaraan jenis kelamin atau kesetaraan gender atau LGBT. Ya. Padahal Tuhan tidak suka. Buktinya Tuhan tidak suka pada LGBT
Kenapa Tuhan hukum Sodom dan Gomora? Karena mereka semua melakukan homoseks. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita harus hati-hati. Penyesatannya pada Kristen progresif adalah Alkitab harus dirubah katanya. Karena sudah tidak cocok dengan perkembangan zaman. Bagaimana tidak cocok dengan perkembangan zaman? Alkitab itu adalah firman Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Ya kan? 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Maka pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, kalau firman Allah yang adalah Allah sendiri, katanya tidak cocok dengan perkembangan zaman. Ya tidak cocok, tentu saja tidak cocok. Tapi kenapa tidak cocok? Karena zamannya sudah gila. Mestinya kita manusia yang hidup dalam dunia yang mencocokkan diri kepada Tuhan yang adalah pencipta kita. Bukan Tuhan yang harus cocok atau mencocokkan diri dengan kita, manusia yang berdosa. Kita manusia berdosa harus kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita supaya kita bisa hidup kekal. Karena upah dosa itu maut. Tanpa pertobatan, tanpa perubahan akal budi, tanpa berubah sifat untuk sama seperti Tuhan, sama seperti pencipta kita, kita tetap masuk neraka. Nah, ini bahayanya ya. Jadi Kristen progresif itu mengajarkan bahwa Alkitab harus dirubah karena tidak cocok dengan perkembangan zaman. Padahal jalan satu-satunya menuju surga hanya melalui Yesus. Berarti seluruh penduduk dunia, seluruh umat, seluruh manusia harus mencocokkan diri kepada Tuhan, kepada penciptanya. Masa pencipta mencocokkan diri pada ciptaan? Ciptaan mengatakan pencipta harus mencocokkan diri pada ciptaan. Kan nggak masuk akal itu. Sebenarnya itu tidak rasional. Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa Kristen progresif ini bahaya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk baca dari 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinga mereka. Nah, di sini kita lihat. Orang tidak lagi bisa menerima ajaran sehat. Ajaran sehatnya apa? Tadi, pencipta masa harus mencocokkan diri dengan ciptaan? Yang ada kan harus ciptaan mencocokkan diri kepada pencipta. Karena pencipta yang menciptakan ciptaannya sesuai dengan keinginan pencipta. Kayak kita bikin tembikar. Kita mau bikin tembikar itu bagus. Kita mau bikin dia kayak monyet. Kita mau bikin dia kayak angsa. Kita mau bikin dia kayak pot kembang yang bagus. Itu tergantung pembuatnya kan, tergantung penciptanya. Bukan tembikar atau tanah liat itu yang suruh pencipta itu ciptakan dia seperti apa. Kalau tukang ciptain tembikar dia bilang dia mau ciptakan monyet dari tanah liat, tidak bisa itu monyet atau tanah liat yang dari monyet bilang dia maunya jadi kuda, kan nggak bisa. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak dapat lagi menerima ajaran sehat yang sebenarnya pencipta harus ditaati, bukan ciptaan yang memaksa pencipta untuk taat kepada ciptaan. Itu udah nggak sehat, ya. Jadi tapi dia
manusia yang berdosa tetap dia mau paksakan itu. Sehingga dia mau panggil pengkhotbah-pengkhotbah yang bisa menyenangkan telinganya. Menyenangkan telinganya artinya, oh nggak usah ke gereja, oh harus saling mengasihi. Semua manusia berdosa, asal berbuat baik pasti masuk surga. Tidak ada neraka. Nah ini kan udah ngaco. Udah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, saya tambahin satu. 2 Timotius 4 ayat 4. Saya tambahin ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kebenarannya apa Bapak Ibu? Kebenarannya adalah ya pencipta menciptakan ciptaan. Dongengnya ciptaan bisa memerintah pencipta untuk mengikuti keinginan ciptaan. Nah ini kan dongeng ya. Nggak mungkin ciptaan memerintah pencipta. Itu dongeng. Nggak masuk akal. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati. Kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Ya. Nah Kristen yang benar tuh apa? Jangan dengar dongeng-dongeng. Jangan dengar pendeta yang ngaco. Tapi dengar firman Tuhan. Yaitu yang tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Yang tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 yaitu, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, siapa orang yang sungguh-sungguh mencari Dia? Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia adalah yang tiap hari kesukaannya merenungkan firman Tuhan, berada dekat Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, dan mempelajari firman Tuhan serta taat melakukannya. Ya. Jadi jika Tuhan, ya, kalau menurut logika yang diajarkan oleh Kristen progresif, jika Tuhan Maha Pengasih, maka tidak mungkin orang baik tidak masuk surga. Nggak ada orang baik yang tidak yang masuk surga, karena tidak ada satu orang pun yang baik. Tidak ada satu orang pun yang baik di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sejak zaman Adam Hawa jatuh dalam dosa, semua orang berdosa kecuali melalui penebusan darah Tuhan Yesus. Melalui penebusan darah Tuhan Yesus, yaitu artinya punya iman, percaya penuh kepada Tuhan, taat kepada seluruh firman, dan melakukannya dalam hidup kita, baru kita kembali dipulihkan, diubah, diselamatkan oleh Sang Pencipta. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman semua. Nanti kita sambung lagi di renungan sebutir debu yang lain. Semoga ini bisa menjadi berkat, dan Bapak Ibu, teman-teman tolong share supaya banyak orang yang makin dengar, makin mengerti, dan berjaga-jaga jangan sampai jatuh ke dalam dongeng-dongeng tipu muslihat si jahat. Jangan lupa klik subscribe, share. Terima kasih, Tuhan memberkati.